Berbicara mengenai pembangunan infrastruktur dalam mewujudkan program pemerataan ekonomi di seluruh wilayah, pemerintah melalui Kementerian PUPR melakukan pengelompokan proyek prioritas, di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur berdasarkan wilayah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Seperti yang kita ketahui, geliat pembangunan infrastruktur dan kegiatan perekonomian tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Dari Pulau Jawa, kita berpindah ke Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Maros, melihat salah satu proyek infrastruktur pendukung yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Kabupaten Maros sendiri memegang peranan penting terhadap pembangunan di Kota Makassar, serta terdapat transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia yang berada di Kabupaten Maros. Selamat datang di Buta Salewangang, nama pengganti untuk Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan. Untuk mencapai wilayah ini dapat ditempuh sekitar 2 jam dari Kota Makassar. Dalam perjalanan menuju Maros, kita disuguhi pemandangan alam pegunungan yang indah dan mempesona. Keindahan serta pesona di kawasan Maros memang sudah bukan rahasia lagi. Di Maros, terdapat tempat konservasi atau taman nasional yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Banti Murung, Bulu Sarau. Taman ini merupakan salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan wisata alam berupa lembah Bukit Kapur Curam, dengan vegetasi tropis, air terjun, dan goa sebagai habitat beragam spesies. Taman nasional ini juga menyandang nama The Kingdom of Butterfly karena terdapat beragam spesies kupu-kupu yang dilindungi serta memiliki bentangan kars terbesar kedua di dunia setelah Cina. Taman ini berbatasan langsung dengan Jalan Camba yang menghubungkan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Watampone. Jalur penghubung ini sering dilewati transportasi logistik, baik kendaraan berat maupun ringan. Kondisi Jalan Camba yang memiliki 8 tikungan tajam dengan akses jalan lebar 5 meter menyebabkan sering terjadi kecelakaan dan kemacetan panjang. Waktu belum jadi ini jembatan layang, Pak, macet sekali. Macet sekali, biasa macet tengah malam sampai pagi. Kalau ketemu mobil keret sama mobil keret. Di Sulawesi Tenggara, pokoknya dari Sulawesi semua ini lewat sini semua, Pak. Jadi dampaknya itu di jalan di sini, Pak, yang kendala. Kita biasanya ada ketiduran, Pak, di jalan. Malah kalau kita mendaki ada macet di jalan itu, ada mobil-mobil tronton yang macet di jalan. Itu kita rasa bersyukur, Pak, adanya jembatan-jembatan begini. Saya ini, Pak, sudah berterima kasih sama pemerintah ini karena ini pembangunan sudah jadi. Mobil lagi tidak macet lagi. Seperti yang kita ketahui, tersedianya akses jalan yang baik tentu dapat memudahkan dan memperbesar arus mobilisasi dalam menunjang roda perekonomian di setiap wilayah agar dapat berkembang. Untuk mengurangi kondisi tanjakan dan tikungan ekstrim, kondisi jalan yang sempit, serta mengurangi tingkat kecelakaan dan memperpendek waktu tempuh guna mendukung transportasi logistik nasional menuju lintas tengah dan lintas timur Pulau Sulawesi di ruas Jalan Maros Watampone. Maka, pemerintah melalui Kementerian PUPR Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 13 membangun jalan Elevat Route Ruas Maros Watampone. Ini merupakan salah satu jalur
Trans Sulawesi lintas tengah menghubungkan dari Makassar, Maros ke Pelabuhan Bajoe yang menuju ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Rangkaian dari elevated ini sesuai dengan fungsi atau tujuan kita membangun, di mana kondisi di Maros ini masih banyak tikungan-tikungan atau tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Itu diharapkan simultan dengan segmen-segmen berikutnya. Jadi direncanakan di Kabupaten Maros sendiri itu ada 5 segmen. Kemudian di masuk wilayah Bone ada satu segmen lagi. Jadi diharapkan segmen-segmen berikutnya ini bisa dilanjutkan pembangunannya, sehingga tujuan untuk bisa mempercepat arus transportasi, khususnya logistik ke Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa terwujud. Pembangunan konstruksi jalan layang segmen 1 target penanganan sepanjang 2,8 km. Perencanaan pembangunan segmen 2 dan 3 berupa perbaikan geometrik jalan yang menjadikan tikungan standar tidak lagi menikung. Proses pembangunan jalan elevator segmen 1 dimulai pada bulan Desember tahun 2015 hingga September 2018. Saat ini, progres pembangunannya mencapai 97,58%, sisanya hanya tinggal pekerjaan minor sehingga pengendaraan dapat melintasi jalan penghubung ini. Terbangunnya Jalan Layang Maros dengan menggunakan teknologi elevator segmen 1 yang menghubungkan Maros dengan Wat Tampone di antara hutan kars diharapkan dapat memangkas jarak tempuh jalur logistik menuju Pelabuhan Bajo. Pekerjaan pembangunan jalan layang atau elevator route sepanjang 313 meter, serta pembangunan off-road dan jalan pendekat sepanjang 11 meter. Kini, kondisi jalan hanya memiliki satu tikungan dengan lebar jalan 11 meter dan 5 meter yang dilebarkan menjadi 7 meter dan 2 meter untuk bahu jalan sehingga bisa dilalui dengan kecepatan 40 km per jam. Untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan dari reruntuhan dan serpihan batu, Kementerian PUPR memasang jaring yang memiliki kekuatan hingga 17 ton di sisi tebing. Sebelum dibukanya jalan layang atau elevator route untuk umum, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 13 Makassar melaksanakan audit mutu paket MYC pembangunan jalan elevator route segmen 1 untuk mengecek kesesuaian antara dokumen kontrak dengan implementasi pekerjaan di lapangan. Keberadaan jalan elevator route ini membuat pengguna jalan dari Makassar menuju ke Wat Tampone memakan waktu lebih pendek dengan panjang 166 km dibandingkan memutar melewati jalan lintas selatan Sulawesi yang jaraknya 350 km jauh lebih lama. Terbangunnya infrastruktur Jalan Layang Maros Wat Tampone diharapkan dapat menunjang dan mendukung perekonomian dengan meningkatkan kenyamanan dan keamanan lalu lintas angkutan logistik yang jarak tempuhnya lebih pendek dan memperlancar pintu masuk bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Maros serta memberikan sajian alam yang indah bagi pengguna jalan.